Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fatan Saifuddin Mujaki dengan NIM 2107760, kelas 2A IPAI, lalu Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama, saya akan menjawab nomor pertama, yaitu pengertian Al-Quran dan nama-nama lain dari Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Jadi Al-Quran itu ialah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan diberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran itu tidak ada sangkut pautnya dengan para sahabat, melainkan hanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril lalu diberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita perhatikan, Al-Quran itu merupakan manifestasi yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan bagaimana cara kita untuk memanfaatkannya dan bagaimana agar kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara membaca Al-Quran dan memahami dari ayat-ayat Al-Quran. Lalu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ialah Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran itu ialah lillati yahdi lillati hiya aqwam, yang diberikan petunjuk allati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasyshirul mu'minin, dan yang memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, ya'maluna sholihat, kepada orang-orang yang melakukan amal soleh, ya'maluna sholihati annalahum ajran kabira, bahwasannya mereka mendapatkan pahala yang besar. Jadi bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi para pembaca Al-Quran, bahwa pahala Al-Quran ialah satu huruf Al-Quran diberikan pahala dalam satu huruf, seperti halnya alif lam mim. Jadi bukan alif lam mim satu pahala, melainkan alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita sering membaca Al-Quran dan dapat memahami Al-Quran, maka otomatis Allah akan senantiasa memberikan pahala dan anugerah kepada diri kita secara terus-menerus. Lalu kalau kita perhatikan bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk atau suatu obat bagi diri kita sendiri. Contohnya kalau petunjuk, manusia tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya petunjuk. Seseorang ketika berjalan tanpa peta, maka ia akan berjalan tapi ia tidak akan tahu arahnya kemana. Nah, Al-Quran itu merupakan petunjuk dari kehidupan manusia. Ketika manusia bisa melihat petunjuknya, ketika manusia bisa melihat peta dalam dirinya, maka ia akan hidup dengan lurus dan hidup dengan benar. Kalau itu menurut Al-Quran dengan nama lain petunjuk, Al-Huda. Lalu yang kedua, Asyifa, yaitu obat. Al-Quran bisa menjadi obat bagi hati kita, bukan untuk fisik kita. Bagi hati kita ketika kita down atau kita membutuhkan motivasi-motivasi yang lain dan kita ingin untuk membaca Al-Quran, maka hati kita akan terasa tenang. Dan itulah yang merupakan obat dari nama Al-Quran. Lalu yang ketiga, seperti halnya Al-Haq, yaitu kebenaran. Dan Al-Quran itu merupakan sesuatu yang pasti benarnya. Apa yang ada di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benarnya. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu merupakan keselamatan bagi kita, dan apa yang dilarang oleh Al-Quran itu merupakan bahaya dari kita. Untuk itu
pahamilah Al-Quran agar kita bisa hidup dengan petunjuk-petunjuk yang benar, dan agar kita bisa melakukannya dengan hati yang bersih, dan kita senantiasa berjalan dengan seiring petunjuk yang benar. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua ialah terkait wahyu. Apa yang dimaksud dengan wahyu? Jadi wahyu itu ialah berasal dari kata nazala, yaitu yang berarti diturunkan. Apa yang diturunkan? Jadi apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah secara utuh berbahasa dari Allah Subhanahu wa taala, berbahasa Arab. Tidak ada penafsiran dan tidak ada pengalihan bahasa dari bahasa Arab sebelumnya, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala sudah demikian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jikapun ada orang-orang yang jenius dan cerdas, maka mereka tidak bisa menyamakan persepsinya dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki unsur ilahiyah, tidak bisa ditiru oleh manusia. Lalu cara penurunan Al-Quran seperti apa, atau cara penurunan wahyu itu seperti apa? Yang pertama, bahwa Nabi pernah menerima wahyu ketika beliau dalam keadaan mimpi. Dalam keadaan mimpi beliau mendapatkan wahyu. Lalu yang kedua, dalam keadaan malaikat itu menjelma menjadi seperti manusia biasanya dan langsung mentransfer ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara menjelma. Dan yang ketiga, dengan cara ada gertakan di dalam hatinya dan memang langsung masuk ke dalam jiwanya tanpa bisa dilihat. Lalu selain itu pun cara penurunannya ada seperti halnya turunnya petir atau turunnya lonceng, yang memang itu menandakan penurunan ayat Al-Quran, dan memang merasakan bahwa Nabi ketika ayat Al-Quran turun dan diberikan tanda dengan petir, Nabi merasakan berat bahwa ilmu ini yang diberikannya. Lalu untuk soal nomor 3, yaitu tentang kodifikasi Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan Utsman. Kalau pada zaman Abu Bakar As-Siddiq pernah menunjuk seseorang untuk penyusun Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit. Beliau pada masa kenabian diperintahkan oleh Abu Bakar untuk sebagai penyusun Al-Quran, dan beliau memiliki 4 prinsip. Jadi tidak semena-mena untuk mengumpulkan Al-Quran, dan beliau memiliki 4 prinsip. Yang pertama, bahwa ayat Al-Quran itu yang akan diterima yang hanya ditulis di hadapan Rasulullah. Lalu yang kedua, hafalan sahabat yang memang pernah dengar di hadapan Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, hafalan sahabat tidak akan diterima kecuali adanya 2 saksi yang mereka memang menyaksikan sahabat itu pernah didengar oleh Rasulullah SAW. Lalu yang keempat, hafalan para sahabat yang disetujui atau mereka memang pernah didengar oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu kalau untuk kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, pada Khalifah Utsman bin Affan memiliki rasa khawatir di dalam diri Khalifah karena adanya perbedaan penyeragaman bacaan dari penduduk Syam dan Irak, karena mereka memegang teguh bahwa sahabat pernah mendapatkan sesuai dengan riwayat yang dipegang dari Rasulullah SAW. Dan penyebab utama penyeragaman Al-Quran ialah dengan adanya penyeragaman Al-Quran yang menjerumuskan saling menyalahkan antara kaum muslimin. Dan Utsman bin Affan sangat berpikir bahwa bagaimana agar ini bisa disandarkan dalam satu qiraat. Dan Utsman bin Affan berdiskusi dengan para tokoh agar bisa menyamakan atau menjadikan satu qiraat di dalam bacaan Al-Quran. Mungkin seperti itu kalau dalam kodifikasi Al-Quran masa Abu Bakar dan Utsman. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu terkait tafsir bil ma'sur, bil ra'yi, sama bil isyari. Yang pertama, kalau bil ma'sur ialah
tafsir yang berdasarkan dari penjelasan Al-Quran itu tersendiri, seperti halnya penjelasan dari Rasul, penjelasan dari sahabat melalui ijtihad dan aqwam tabi'in, dan pasti memiliki 4 otoritas. Yang pertama, pandangannya ialah dengan otoritas Al-Quran menjadikan penafsir terbaik yang dipandang oleh Al-Quran itu tersendiri. Dan yang kedua ialah dengan adanya hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Dan yang ketiga dengan adanya sahabat yang melakukan ijtihad, yaitu terus-menerus menggali ilmunya. Dan yang keempat dengan cara kalau yang ketiga sahabat, dan yang keempat ialah tabi'in yang pernah atau dekat dengan sahabat. Seperti itu kalau bil maksur. Dan contoh tafsir bil maksur ialah dalam Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, bukan jalan dan bersama orang-orang yang diberikan nikmat olehmu, bukan jalan orang-orang yang diberikan kesesatan. Nah, lalu di dalam Al-Quran surat An-Nisa disebutkan kembali, dijelaskan bahwa orang-orang yang mendapatkan atau yang bisa memenuhi perintah Allah dan menjalankan perintah Allah, maka ia akan disatukan di dalam surganya dengan para nabi, orang-orang yang membenarkan yang benar, dan yang ketiga orang yang mati syahid, dan yang keempat ialah dengan orang-orang yang soleh. Itu kalau tafsir bil ma'thur. Lalu tafsir bil ra'yi. Jadi tafsir bil ra'yi teh yang berdasarkan dengan pemikiran atau ijtihad. Jadi maksudnya pemikiran dari para mufasir itu tersendiri tanpa adanya penjelasan dari Rasul, sahabat ataupun tabi'in. Yang memang para mufasir tersebut memiliki atau memang dari terlebih dahulu sudah memahami bahasa Arab dan gramatika dan retorika dalam bahasa Arab. Kalau itu tafsir bil ra'yi. Contohnya seperti halnya Mafatih al-Ghaib, yaitu kunci-kunci keajaiban. Lalu adanya tafsir Jalalain. Dan yang ketiga tafsir bil isyari, yaitu yang berdasarkan dengan isyarat. Jadi maksud suatu isyarat teh menggabungkan suatu makna yang dimaksud dengan makna yang tersurat melalui isyarat. Jadi seperti halnya makna yang zahir dan batin, yang asalnya makna itu susah dan hanya dimengerti oleh para tasawuf atau orang-orang yang memahami dan mendalami Al-Quran secara terseluruh, maka ada tafsir yang lain yang bisa menafsirkan secara zahir. Mungkin seperti itu kalau penafsiran terkait tafsir bil maksur, bil ra'yi, dan bil isyari. Lalu untuk menjawab soal yang terakhir terkait metode-metode, yang pertama ada metode ijmali, yaitu global. Jadi menjelaskan dengan metode makna, menjelaskan langsung dengan makna-makna yang singkat, yang mudah dipahami oleh berbagai orang dan mudah dipahami serta cepat dikoreksi oleh orang-orang dengan singkat. Dan itu pun dipakai oleh para mufasir dengan menjelaskannya dengan bantuan sebab turunnya ayat, lalu peristiwa sejarah ataupun hadis dari Nabi. Lalu yang kedua ada metode tahlili, yaitu dengan cara merujuk atau metode analitik. Jadi meneliti aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya. Jadi meneliti aspeknya dan menyingkap seluruh apa yang dimaksudnya kalau metode tahlili. Lalu ada yang ketiga metode muqarron, yaitu komparatif. Jadi merujuk pada alasan-alasan mufasir, hanya merujuk pada alasan-alasan mufasir. Dan kalau yang terakhir ada metode maudu, yaitu memang metode ini menjelaskan dengan jelas dan memang dengan format yang teratur kalau metode maudu ini.
dan metode ini baru-baru lahir oleh mahasiswa yang di Universitas Al-Azhar. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dalam metode-metodenya ialah kalau metode tahlili dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat karena susunan metode tahlili ini tertib ayatnya atau suratnya mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. Jadi terstruktur lah, jadi tidak susah kalau metode tahlili. Dan kalau kekurangannya yaitu menghasilkan pandangan-pandangan yang parsial atau kontradiktif dalam kehidupan umat Islam. Jadi selain ada kelebihan, metode ini pun memiliki kekurangannya dan faktor subjektivitas tidak mudah dihindari di dalam metode ini. Misalnya adanya ayat yang memang ditafsirkan dalam rangka membenarkan pendapatnya. Nah, di metode ini teh memang sulit sih untuk diteliti dan terkesan adanya penafsiran berulang-ulang. Lalu kalau untuk metode ijmali, kalau kelebihannya yang pertama praktis dan mudah dipahami. Lalu akrab dengan bahasa Al-Qur'an kalau metode ijmali mah. Dan kelemahannya ialah yang pertama menjadikan petunjuk Al-Qur'an bersifat parsial. Jadi tidak mampu mengantarkan pembaca untuk mendialogkan dengan Al-Qur'an. Jadi dengan permasalahan sosial maupun keilmuan yang aktual dan problematis kalau dalam metode ijmali. Dan kalau dalam metode muqarron mungkin kalau kelebihannya yang pertama membuka pintu untuk untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Lalu tafsir dengan metode muqarron ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Dan kalau kekurangannya ialah penafsiran yang menggunakan metode ini pasti tidak dapat diberikan kepada para pemula karena metode muqarron ini kurang diandalkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar masyarakat. Dan metode muqarron memang terkesan sangat lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama dibandingkan mengemukakan penafsiran-penafsiran yang ada di permasalahan masyarakat. Lalu kalau metode maudhu, kelebihannya yang pertama ada hasil tafsir maudhu itu bisa memberikan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hidup dan memang sekaligus bisa memberikan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan atau dugaan sementara orang bahwa Al-Qur'an hanya menghitung teori-teori spekulatif tanpa menyentuh kehidupan nyata. Lalu kalau kekurangannya metode maudhu itu mungkin melibatkan pikiran dalam penafsiran terlalu dalam, terlalu khusus bagi orang-orang yang berilmu kalau metode maudhu itu, dan tidak menafsirkan segala aspek yang dikandung satu ayat, tetapi hanya salah satu ayat atau salah satu aspek yang menjadi topik pembahasan saja. Mungkin untuk contoh-contohnya seperti itu. Dan kelebihan kekurangannya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.